Toib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang al-amru wa an-nahyu. Al-amru secara hakiki merupakan suatu perintah yang lafaznya menunjukkan tuntutan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara majaz, al-amru berarti perbuatan. Nah, secara garis besar, al-amru adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang diperintahkan kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan an-nahyu secara etimologi adalah mencegah atau yang melarang. Nah, an-nahyu secara garis besar yaitu perintah untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Nah, jadi apa sih perbedaan dari al-amru dan an-nahyu? Al-amru adalah tuntutan yang wajib dilaksanakan. Sedangkan an-nahyu kewajiban untuk meninggalkan sesuatu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk al-amru. Nah, bentuk al-amru yang pertama yaitu fi'il amri. Fi'il amri yang dari kata if'al yang artinya kerjakanlah atau lakukanlah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 132 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang artinya dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat. Bentuk al-amru yang kedua yakni kata kerja yang sedang terjadi yang terkait dengan perintah. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fama syahida minkumus syahra falyasumhu, yang artinya barang siapa yang berada di bulan itu maka berpuasalah. Nah, kalimat perintah di sini adalah berpuasalah. Jadi, ketika kita berada di bulan Ramadan seperti ini, kita wajib hukumnya berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Bentuk al-amru yang ketiga ini merupakan kalimat berita. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka dari 3 kali quru. Nah, yang dimaksud kalimat berita yang berarti perintah ini yaitu dikabarkan bahwa jika seorang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya, maka ia wajib menahan, yatarabbasna, wajib menahan diri mereka sampai 3 kali quru. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah usul fiqh. Kaidah yang pertama yakni al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, amr itu menunjukkan suatu kewajiban. Yakni di dalam surah An-Nur ayat 56. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita itu wajib melaksanakan sholat, juga membayar zakat, dan juga kita wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kaidah yang kedua yakni amr yang menunjukkan kepada yang sunnah. Dengan Quran surah An-Nur ayat 33, artinya, hendaklah kamu membuat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Kaidah yang selanjutnya yaitu at-tahdib yang artinya menakut-nakuti. Contoh dari menakut-nakuti ini yaitu di Quran surah Fussilat ayat 40 yang berbunyi i'malu ma syi'tum, yang artinya lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang selanjutnya yaitu ada irsyad. Irsyad ini berarti petunjuk.
sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang lama, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian ada at-ta'jiz, yaitu menyatakan ketidakmampuan seseorang atau lemah. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan surah seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang kita dikatakan lemah. Oke, pembahasan selanjutnya adalah apakah amr menunjukkan pengulangan atau satu kali. Jadi, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, amr itu hanya menunjukkan permintaan yang dilakukan satu kali dan tidak berulang kali, kecuali amr diikat oleh syarat ataupun sifat. Nah, pendapat yang kedua, amr itu menunjukkan permintaan untuk melakukan berulang kali. Pada dasarnya, amr itu tidak menghendaki kesegeraan. Contohnya ketika kita membayar puasa qadha. Puasa qadha ini boleh dibayar segera dan juga boleh ditunda, asal jangan sampai tibanya bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sigot nahyi. Sigot nahyi yang pertama yaitu fi'il mudhari yang dihubungkan dengan la nahyah. Contohnya la taqrabu malal yatim. Nah, la nahya di sini yakni la taqrabu, dan janganlah mendekati harta anak yatim. Nah, sigot nahyi yang kedua yakni kata yang berbentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya di Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Kemudian bentuk-bentuk nahyi. Salah satu bentuk nahyi yakni fi'il mudhari yang bersambung dengan lam nahyi. Contohnya wala taqrabuz zina. Nah, lam nahyi yang di sini adalah wala taqrabu. La-nya ini adalah termasuk lam nahyi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.